Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali memiliki kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Dalam ibadah raya pagi hari ini kita akan mulai. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Hanya Yesus yang kita cinta. Mari kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Kita puji Dia. Sebab Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Kami cinta Engkau, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu. Dia yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Engkau, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, sebab Dia yang layak, sebab Kau layak. Haleluya. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Amin. Terima pujian, sebab
Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, ya Raja di atas segalanya, Raja di atas segala raja. Haleluya, Allah yang layak terima pujian, hormat dan syukur. Terima kasih Yesus, karena Engkau yang layak terima pujian, karena Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu bagi kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, hingga saat ini kami boleh kembali datang. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami, Roh Kudus bekerja atas setiap kami, umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau katakan haleluya. Sorak bersama. Haleluya. Katakan bersama haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah. Datang ke hadirat Tuhan, bawa pujian syukur kita, haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku, haleluya. Angkat tanganku, puji
bersama-sama. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Oh haleluya, haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Mari bersama serukan haleluya, 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 sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Ya, terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita mau terus bersorak bagi Allah kita, sebab Dia Tuhan kita yang maha besar. Sebab Tuhan maha besar. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Ya Allah yang besar, yang layak kita tinggikan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Dia Tuhan, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari bersama-sama ceritakan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Ceritakannya kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Sebab Tuhan, amin, Dia yang besar. Haleluya, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan Dia Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari ceritakan kebesarannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan bersama haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat
menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat dan sangat terpuji. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan kor kaum pria memuji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian kaum pria. Mari kita mau terus iring Yesus
sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. sebab ada Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. sekalipun banyak rintangan, Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. sebab kita punya sahabat. Yesus, Yesus, sahabat, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Mari saya undang bangkit berdiri. Yesus, Yesus, sahabat, Dia penolong. Amin. dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, Dia sahabat kita. Amin. dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati untuk firman Allah. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkau selalu beserta dalam kehidupan kami. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa.
Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa, penuh kuasa. Tuhan yang beserta dalam hidup kita. Tuhan yang besertaku. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, penuh kuasa. Jamahannya, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkan. Kami andalkan kuasa-Mu, Tuhan, andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamah kami Tuhan, jamah Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Rasakan jamahannya, jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat memberi kami kekuatan dan pemulihan. Yang dapat memulihkan. Kami andalkan Engkau Yesus. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Rasakan jamahannya kembali, katakan jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Kami andalkan Engkau Tuhan. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Sekali lagi rasakan jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Percayalah dengan segenap hidupmu, segenap hidupku percaya padamu. Katakan sekali lagi, haleluya. Segenap hidupku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Bagus berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan ke hamba-Nya.
kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Kau pertemukan kami semua di sini. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau berikan kami hati sebagai pendengar dan sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah semua yang disampaikan dapat kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama kembali, memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Tuhan memberkati, kembali kita belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya beri judul atau kita akan berbicara tentang pertumbuhan. Ya. Kita lihat gambar di LCD kita. Pertumbuhan yang baik itu seperti ini. Dari biji bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, sampai terjadilah bunga yang mekar. Kehidupan gereja, orang-orang percaya, ataupun gereja dalam lingkup organisasi, itu ada dua hal, yaitu gereja sebagai organisasi, di dalamnya ada peraturan-peraturan, dan gereja sebagai organisme, artinya hidup, tidak stagnan, tidak alami kemunduran, melainkan terus maju. Yang bisa juga kita artikan tentang pertumbuhan. Orang-orang percaya, ya, gereja secara spesifik, secara khusus orang-orang percaya yang telah ditebus dalam Yesus, kita hendaknya menjadi suatu atau seorang, ya, organisme yang bertumbuh. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang stagnan, berjalan di tempat, tidak maju, tidak mundur, bisa dikatakan juga tidak ada kejelasan di dalamnya, atau malah justru mengalami kemunduran. Sebab organisme, makhluk hidup yang benar, ya, makhluk hidup yang hidupnya sesuai dengan siklus, itu dia akan terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Kita orang percaya demikian adanya. Dan mari kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, perhatikan, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita lihat dahulu latar belakang. Ya, jemaat Korintus ini adalah jemaat multikultural. Ya. Artinya banyak golongan dari banyak bangsa. Ada bangsa Yahudi, ada bangsa Yunani. Kalau saudara membaca pada pasal-pasal berikutnya, ada bangsa-bangsa lain yang berjemaat di kota Korintus ini. Dan kita mengerti berikutnya bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sederhana. Kalau ada pengajaran, jemaat Korintus ini jemaat yang kaya raya, bukan. Tapi jemaat yang sederhana dan tidak dipandang oleh dunia. Mari kita baca ayat yang ke-26. Maaf ya. Saya salah catat mungkin. Pasal 1 ayat 26, maaf. Pasal 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita lihat Paulus mengingatkan kembali ketika kamu dipilih, ini loh keadaanmu. Jemaat yang sederhana dan tidak terpandang oleh dunia. Dan jemaat Korintus ini adalah jemaat yang besar. Ribuan orang di dalamnya. Dan namun jemaat ini adalah jemaat atau gereja yang banyak terjadi kekacauan dan permasalahan. Ya, next berikutnya. Banyak kekacauan, banyak permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus ini. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita sudah melihat. Awal pertama kali Paulus berkunjung ke Korintus, Paulus sudah melihat hal yang sangat kacau. Banyak permasalahan. Dosa yang begitu rupa ada di jemaat ini. Apa saja dosa yang begitu rupa? Percabulan, perzinahan, pemburit. Saudara tahu pemburit ya? LGBT. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada di jemaat Korintus. Sekarang ada undang-undang yang dikeluarkan di negara Eropa. Pada usia 14 tahun orang tua harus memberikan pilihan kepada anaknya. Hei nak, usiamu sudah 14 tahun. Sekarang kamu mau pilih jadi gender apa? Kalau kamu laki-laki mau jadi perempuan silahkan. Kalau kamu perempuan mau jadi laki-laki silahkan. Lihat hari-hari ini saudara. Itu di negara-negara Eropa, Amerika, 14 tahun sudah harus memberi kebebasan. Kamu mau pilih jenis kelamin apa, gender apa kamu nak? Bukankah hal ini mengerikan saudara? Saudara bisa cari nanti di internet akan hal ini.
Dan ini sudah menjadi seperti virus yang menyebar. Makanya di Tunggul Permanu saya potong saja mulai sekarang. Kami tidak akan menikahkan jemaat pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dan Roma pasal 1 ketika kemajuan teknologi peradaban dunia semakin banyak. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 1. Di mana kodrat ilahi, peraturan ilahi dilanggar. Sehingga terjadi suatu kemesuman antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu terjadi di jemaat di Korintus. Pemabuk, pesta pora, iri hati, kebencian, kepahitan, dendam itu numplek belek di jemaat Korintus ini, saudara. Numplek belek, saudara. Bahkan ada perzinahan yang tidak lazim. Sampai Paulus katakan orang dunia pun bisa jadi nggak melakukan ini. Pasal yang kelima, di mana anak kandung hidup dengan ibunya sendiri. Alkitab kita masih terjemahkan hidup dengan ibunya sendiri, sehingga banyak orang berkata, oh ya memang benar wong anak kandungnya masih hidup sama ibunya. Bukan itu, saudara. Tapi anak kandung, maaf kata, berhubungan seks dengan ibu kandungnya sendiri. Perzinahan yang begitu rupa mengerikan. Saudara bisa baca pasal yang kelima. Bahkan orang dunia pun, orang tidak percaya belum tentu melakukan ini. Dan itu bagi Paulus, ketika Paulus melihat jemaat Korintus, mereka fine-fine aja, saudara. Baik-baik saja. Dan aman-aman, enggak apa-apa. Sampai Paulus terheran-heran. Baca seluruh Korintus. Jadi mereka dalam kubangan dosa itu sebagai sesuatu yang it's okay, no problem, enggak masalah. Makanya Paulus menyebabkan kamu sombong. Sudah berbuat dosa, sombong pula. Nah, ini jemaat Korintus, saudara. Kehidupan duniawi jauh lebih kuat dan kental daripada kehidupan rohani. Dan disebut jemaat kanak-kanak dan tidak ada pertumbuhan rohani di dalamnya. Ayat yang pertama, ketika aku datang kepadamu, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Mereka tidak dewasa dalam Kristus atau tanpa pertumbuhan. Mengapa jemaat Korintus tidak bertumbuh? Karena ada iri hati dan perselisihan, penyakit hati. Nah, kalau kita mempelajari tentang iri hati dalam bahasa aslinya, itu bukan hanya oh aku iri sama kamu, oh dia lebih maju sehingga aku iri. Tetapi begini, saudara, ternyata jemaat Korintus walaupun sederhana, dipanggil oleh Allah, tidak terpandang, tapi mereka ini jemaat yang ganas, saudara. Loh, itu arti sesungguhnya, saudara. Keganasan, kemarahan, dan persaingan. Jadi jemaat Korintus ini diliputi dengan orang-orang yang ganas. Dan diliputi dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Juga ada persaingan-persaingan yang ketat, yang tidak sehat, saudara. Dan saudara bisa baca ayat yang ketiga. Kalau ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kalau saudara membuka dalam Alkitab saudara, ya, kalau saudara punya HP, Alkitab, cari kata iri hati. Ada banyak kata iri hati di Alkitab. Dan pelaku atau orang yang ada iri hati itu selalu tidak alami kemajuan. Sulit untuk berkembang.
berkembang dan bertumbuh. Kita melihat Saul ya, ketika ada nyanyian Daud mengalahkan beribu-ribu musuh. Berarti nggak ngantuk ya saudara. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ketika Saul mendengar hal ini, sakit hatilah dia. Dan 1 Samuel katakan sejak dari itu, dari kapan? Dari mendengar lagu yang dinyanyikan, timbullah iri hati. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyingkirkan Daud. Sampai ditutup dengan kematiannya Saul, Alkitab mencatat sampai hari matinya Saul tetap membenci Daud. Sama seperti jemaat Korintus, dosa dipelihara, diingkremi. Saul juga sama, iri hati dibiarkan terus bertumbuh. Tidak ada kelepasan kebebasan yang dia lakukan. Sulit untuk berkembang, sulit untuk bertumbuh. Dan yang lebih keren, iri hati dan perselisihan terjadi jemaat Korintus bukan karena kamu bisnismu berhasil, kamu prestasimu banyak. Rebutan tentang pendeta. Iri hati dan perselisihan dalam hal apa? Berikutnya, pengkultus individuan pemimpin rohani. Awas, selalu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kita boleh dan harus memang menghormati hamba Tuhan yang hidupnya benar. Tapi jangan sekali-kali dikultus individukan. Artinya disanjung-sanjung, diidola-idolakan, melebihi Yesus. Bahaya, saudara. Loh, enggak bahaya tak? Ini yang terjadi, iri hati dan perselisihannya. Aku ini dari golongan Apolos, yang satu aku dari golongan Paulus. Kalau saudara membaca pada pasal yang ke-6, kalau enggak salah disebutkan lagi, aku dari golongan Kefas. Aku lebih keren lagi dari golongan Kristus. Lah jemaat yang terkotak-kotak karena perselisihan dan iri hati dengan pemimpin rohani, lah bertumbuh dari mana? Ketika hamba Tuhan Paulus berkhotbah, yang membenci, yang tidak suka Paulus enggak mau dengarkan. Ketika Apolos berkhotbah, yang enggak suka dengan Apolos enggak mau dengar. Ketika Kefas berkhotbah, golongan Paulus dan Apolos enggak mau dengar. Lah kalau Kristus berkhotbah, kiamat saudara. Oh ya, Kristus hadir kan kiamat. Kristus datang kedua kali berkhotbah kan kiamat saudara. Oh ini terjadi saudara. Hati-hati, hati-hati. Boleh kita menghormati, dia hamba Tuhan, dipakai luar biasa, penuh karunia dan mujizat. Ya. Penuh, teologinya bagus, tapi jangan dikultus individukan. Makanya Paulus katakan, siapakah Apolos dan Paulus? Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus menjelaskan, aku ini Paulus, aku ini Apolos. Itu pelayan-pelayan Tuhan dengan jalannya masing-masing supaya kamu menjadi percaya dan terima kebenaran dalam Yesus. Dan ini iri hati perselisihan yang luar biasa saudara. Tidak pada umumnya. Kalau iri hati, kamu lebih kaya, bisnismu lebih maju, kamu lebih prestasi, itu sepertinya hal yang wajar. Ya walaupun sebenarnya enggak boleh ya. Tapi dalam artian itu hal yang sudah umum. Tapi kalau iri hati dan perselisihan karena rebutan pendeta,
Itu dalam satu gereja loh saudara, bukan di luar gereja, bukan banyak gereja, satu gereja di Korintus itu. Sing khotbah Apolos. Tutup telinga rapat-rapat lah, gak seneng aku. Nah, jadi yang disukai, yang berkhotbah, apa isi khotbahnya. Maka Paulus tekankan di sini dikatakan, tetapi ayat yang ke-6, Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini bagian pertama yang diselesaikan oleh Paulus. Mengembalikan jemaat Korintus untuk fokus kepada Allah. Itu latar belakangnya saudara. Saudara mengetahui akan hal ini. Sekarang kita melihat aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan GPDI Tunggul Permanu. Allah yang memberi pertumbuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan sepakat akan hal ini bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Sepakat saudara? Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Ada dua indikator gereja itu bertumbuh. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan, ya, pertumbuhan bahasa Yunaninya auxano. Dari kata auxano, Allah yang memberi pertumbuhan, berarti Allah yang mampu membuat gereja itu bertumbuh, sedangkan hamba-hamba Tuhan itu pelayan Tuhan dan jemaat juga yang dipakai Allah juga untuk membuat gereja itu bertumbuh. Yang pertama adalah pelipat gandaan orang-orang percaya. Yang biasa kita sebut pertumbuhan secara kuantitas. Jumlah. Ditandai dengan pertambahan jiwa-jiwa secara jumlah. Orang-orang percaya pada Yesus semakin bertambah-tambah. Jadi Allah pun mengerjakan pertumbuhan secara kuantitas. Yang kedua, pertumbuhan dari auxano itu bahwa pertumbuhan kekristenan dalam hati atau batin. Yang disebut dengan pertumbuhan secara kualitas. Dan kita akan pelajari pada bagian yang pertama terlebih dahulu secara kuantitas. Secara kuantitas. Jumlah. Ya, faktor-faktor pertumbuhan secara kuantitas yang pertama itu faktor biologis. Tapi sebelum kita membahas hal ini, mari kita buka beberapa ayat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah 2 ayat 41. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah Petrus berkhotbah, mereka memberi diri dibaptis. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi dari jumlah sekian, tidak ditulis jumlahnya berapa, terus bertambah. Berlipat kali ganda sampai 3.000 jiwa. Kisah 4 ayat yang keempat. Kisah 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ada peningkatan lagi.
bertambah menjadi dicatat 5.000 hanya laki-laki. Jadi perempuan, baik perempuan dewasa ataupun anak-anak belum terhitung. Jadi kita simpulkan saja kalau 5.000 laki-laki ditambah perempuan, baik perempuan yang sudah dewasa maupun perempuan anak-anak, berarti lebih dari 5.000. Jemaat mula-mula. Belum ada gedung gereja. Tapi orang percaya terus mengalami kenaikan dari jumlah sekian menjadi 3.000. Didata lagi 5.000 hanya laki-laki. Jadi pertumbuhan secara jumlah ini itu pun pekerjaan Allah melalui gerejanya. Ada pelipat gandaan jumlah orang yang dimenangkan bagi Kristus. Dan kita akan melihat faktor biologis. Ya. Faktor biologis berikutnya. Oh, belum, mundur. Nah, faktor biologis. Nah, ini ada gambaran kakek nenek, punya anak, menikah, anaknya punya anak, yang disebut cucu. Ini faktor biologis. Artinya melalui dalam keluarga menghasilkan keturunan-keturunan. Dan puji Tuhan secara biologis gereja kita ketambahan 1 jiwa lagi. Yaitu anak dari Bapak Yeremia Nova dan Ibu Anike. Laki-laki. Faktor biologis. Dan ini faktor yang bagus, yang muncul dari dalam gereja. Tapi ini prosesi suwe, saudara. Suwe. Gak mungkin ya, aku pingin gerejaku cepat penuh. 1 tahun 1 anak. Selama 12 tahun, setiap tahun saya bikin anak. Lama sekali, saudara. Yang pemuda remaja belum menikah. Masih nunggu sampai usia bisa dikatakan cukup. Dan sudah waktunya matang. Pertumbuhan biologis ini penting, tapi lama. Lama, saudara. Faktor biologis. Dan ini pun Tuhan juga memberkati. Berikutnya, next. Nah, faktor perpindahan gereja, perpindahan jemaat dari gereja A ke gereja B, dan sangat mengherankan saudara menurut penelitian bahwa gereja di Indonesia itu terjadi bukan karena pemenangan jiwa, tapi karena perpindahan gereja. 41% itu karena perpindahan gereja. 1 orang bisa berjemaat 4-5 gereja. Dan masing-masing didata. Diakui gereja A, oh ini jemaatku, gereja B, oh ini jemaatku, CDE jemaatku, padahal orangnya sama. Jadi bagi pengamat kekristenan di Indonesia, perkembangan kekristenan di Indonesia ini hari-hari ini mengalami peningkatan yang kecil dibandingkan kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu jumlah orang Kristen di Indonesia itu hanya sekitar 18%. Dan kemudian mengalami pelonjakan signifikan sekarang 25%. Dan setiap tahun perkembangannya kecil. Dan sepertinya kita melihat, wah gereja-gereja megah muncul di mana-mana. Tapi itu ambil dari gereja mana dijadikan jemaatnya. Saudaraku. Nah, faktor perpindahan gereja ini juga tidak bisa kita hindari. Tetapi ada syaratnya.
Dan Bapak Ibu Gembala zamannya Mama mengajarkan saya sudah ditetapkan syarat di tempat ini mengenai perpindahan gereja. Jemaat yang berpindah gereja. Apabila jemaat itu seorang pendatang dari tempat jauh, kemudian menyatakan diri bergabung dengan kita, kita terima. Sebagai contoh saja saya sebut dengan namanya seperti Bapak Sugianto. Dulu beliau di Kediri, terus pindah ke kampung, menyatakan diri berjemaat di sini. Itu kan perpindahan gereja. Tapi kan dari jauh, Ibu Tiwi sekeluarga dari mana Jakarta, Tangerang dan sekitarnya lah, Tangerang. Terus berpindah ke Pelausan, cari gereja, bertemu di sini dan beribadah bersama kita. Kurang lebih sudah 1 tahun beliau beribadah bersama kita di tempat ini. Itu perpindahan gereja. Tetapi kita menolak dari Samben pindah ke sini kita tolak. Dari Tante Melva Bendo kita tolak mau pindah di sini. Bukankah dulu ada banyak dari gereja lain yang datang ke tempat kita, gereja sekitar untuk beribadah kepada kita? Kita tanyai, apa alasannya beribadah? Apa alasannya berbakti bersama kami? Dan rata-rata sebagian besar mengatakan, saya punya masalah dengan si A, si B, dan gembala. Makanya bereskan dulu di sana. Dan puji Tuhan sekali. Mereka yang dulu ibadah di sini dan kembali sampai sekarang setia di gereja tersebut. Saudara. Ini batasan kita. Makanya selalu kalau ada orang yang mau berpindah ke sini dari gereja sekitar, kami akan tanyai dulu. Kalau memang tidak ada masalah, kami minta hitam di atas putih. Surat keterangan bahwa kamu keluar dari situ tidak meninggalkan masalah apapun. Tapi karena memang ingin bergereja di sini, ada surat keterangan yang dapat kami terima maupun gereja lamamu terima. Sebab apa? Kalau di kemudian hari ada masalah, kami punya bukti. Ini yang dinamakan gereja sebagai organisasi. Enggak asal main terima. Enggak asal kami, enggak asal seneng. Oh, gereja lain datang, puji Tuhan. Bertambah jiwa. Enggak, saudara. Mereka pindah punya masalah, bawa masalah ke sini. Apakah enggak bikin masalah di sini? Karena masalahnya enggak dibereskan. Dan saya sudah menemui banyak sekali hal demikian, saudara. Walaupun saya bukan gembala, tapi saya sudah banyak kali melihat di tempat pelayanan-pelayanan menurut cerita-cerita atau saya melihat sendiri waktu di tempat praktik. Pindah dengan masalah yang ditinggalkan, benci dengan pendetanya, apakah ya apa saudara? Ya. Dan ini pun juga terjadi. Perpindahan gereja. Dan kita terima Bapak Sugianto, Ibu Tiwi karena mereka dari jauh dan beribadah bersama kita di tempat ini. Itu contoh perpindahan gereja. Kalau mungkin Pak Sugianto mau ibadah lagi ke Kediri, ya monggo ke gerejanya yang dulu. Atau Bu Tiwi mau ke Tangerang sana mau ibadah, enggak apa-apa. Perpindahan gereja. Makanya sudah saya sebutkan tadi ada syaratnya. Kami GPDI Tunggul Permanu tidak asal menerima dari gereja mana-mana. Asal pindah. Pelayanan teman kami di Kalipari. Ada 3 keluarga dari sinode lain datang beribadah. Kenapa beribadah? Ya saya mau beribadah di sini. Setelah 6 bulan, apa yang terjadi saudara? Jemaat dari sinode yang lain datang ke gerejanya ngatur-ngatur. Om, saya nggak suka ibadah sore, sekarang saya minta pagi. Sedangkan jemaat yang asli berpuluh-puluh tahun, om mau ibadah pagi atau mau ibadah sore, kami ikut saja.
Lah ini yang baru pindah, baru 6 bulan beribadah, kami nggak mau ibadah sore, kami sukanya pagi. Dicoba pagi. Keluarga yang lain, om saya nggak mau pagi, sore. Dari sinode yang lain dan mereka sebelumnya satu gereja. Akhirnya apa sama teman saya? Bali oi. Ternyata teman saya kenal sama gembalanya, ditanyai. Gembalanya jawab gini, maaf ini bukan aib ya, tapi supaya jadi pelajaran buat saya dan saudara. Gembalanya tanya, di gereja kami, keluarga-keluarga ini selalu bikin masalah. Saudaraku, jadi tidak mendukung pelayanan sebagai penentang seperti jemaat di Korintus. Banyak masalah yang ditimbulkan. Nah ini yang terakhir. Faktor pemberitaan Injil. Ini lama sekali juga, saudara. Enggak baterai. Lama sekali. Kita beritakan Injil, gak mungkin orang itu langsung, ya memang bisa jadi, oh ya saya terima Yesus. Tetapi ketika kita beritakan Injil, saudara, satu kali kelak ketika Allah bekerja, maka multiplikasinya, pelipat gandaannya itu banyak sekali. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan jemaat di Tunggul Permanu? Biologis iya, perpindahan gereja iya, pemberitaan Injil iya. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, di luar sana, jemaat bersaksi. Menangkan jiwa bagi Kristus. Belum ada nampaknya. Tapi kita mau terus. Nah, sekarang faktor kualitas sekarang. Secara kualitas. Ya. Kita lihat contoh yang pertama dalam Kisah Para Rasul 17. Nah sekarang ini tentang saya dan saudara. Bagaimana gereja yang bertumbuh secara kualitas. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Salah satu indikator kita bertumbuh secara kualitas, kita menerima firman dengan kerelaan hati kita. Dan menyelidiki firman. Artinya belajar firman. Baik secara mandiri, ataupun dalam khotbah-khotbah yang kita dengar di platform apapun. Sekarang gampang ya, di YouTube ada, di Spotify ada, di mana-mana ada, Facebook, Instagram ada firman Tuhan. Dia rela terima. Jemaat di Berea ini seperti itu saudara. Firman Tuhan disampaikan apapun bentuknya, dia terima dengan kerelaan hati. Dan dia selidiki. Apakah benar demikian? Jadi jangan asal terima saudara. Bukankah hari-hari ini yang sedang ngetren bahwa Yesus itu bukan Allah saudara. Seorang pendeta yang terkenal dan pendeta besar. Baik besar gerejanya maupun besar badannya. Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Yesus hanya pelaksana keselamatan, dia bukan juru selamat. Saudara sudah nonton itu videonya? Selidiki apakah benar demikian. Sedangkan Alkitab kita jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan hanya sekedar pelaksana, tapi dialah pokok keselamatan itu. Disebutkan bukan Allah karena pakai ayat 1 Yohanes 1 ayat 29 ketika
Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Yesus itu hanya sebagai gambaran domba Allah, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Berarti tidak mengerti tentang tipologi suatu gambaran dalam perjanjian lama yang ditujukan kepada pribadi Yesus. Terima firman Allah, selidiki firman Allah. Alangkah baiknya segala apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang mau kita lakukan, back to the Bible. Balik nonang firman, cocok enggak? Lek enggak cocok, tinggal. Lek enggak sesuai, keluar. Kalau enggak sesuai firman Allah, keluar, ojo diterusno. Nah itu terima firman, indikatornya pertumbuhan secara kualitas. Yang kedua, nah ini 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubang ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Buat dunia heran karena kita tidak kompromi dengan dosa. Ya. Berani berkata tidak tentang dosa. Jangan sampai kita seperti ini, ada orang-orang yang cukup banyak dengan hidup dengan hawa nafsu mereka. Makanya kita pilih sehingga mereka terheran kenapa jemaat Tunggul Permanu tidak mencemplungkan diri yang sama dengan mereka. Dalam hal-hal yang tidak senonoh, kubangan ketidaksenonohan, tidak berkompromi dengan dosa. Ini indikator kualitas orang Kristen. Dia cinta Tuhan, dia benci dosa. I love God, I fear God. Ya, ada seorang hamba Tuhan pada tahun 70-an. Dia seorang yang dikaruniai membangkitkan orang mati. Dan dia melakukan perzinahan dengan sekretarisnya sepanjang 8 tahun. Kemudian dia dipenjara. Ada seorang hamba Tuhan lain datang mengunjungi. Dia bertanya, apakah kamu tidak mencintai Tuhan? Hamba Tuhan yang dipenjara ini berkata, aku mencintai Tuhan, tapi aku tidak takut Tuhan. Dia hanya cinta Tuhan, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Dia katakan seperti itu. Dan saya tutup dengan kata-kata ini, saudara. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Seharusnya kita tidak bisa mencintai apa yang Tuhan benci dan membenci apa yang Tuhan cintai. Ngerti ya, saudara? Kita tidak bisa mencintai apa yang Tuhan benci dan membenci apa yang Tuhan cintai. Berdoa itu Tuhan cintai, tapi kita benci. Beribadah itu Tuhan cintai, tapi kita enggak suka.
Perpuluhan, Maleakhi katakan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita benci, kita tentang. Kita bersekutu, kita mengampuni, memberkati, keluar dari kubangan dosa. Itu Tuhan cintai, tapi kita benci. Gak suka. Seharusnya kita tidak bisa mencintai apa yang Tuhan benci. Dan membenci apa yang Tuhan cintai. Saya dan saudara terbalik. Jujur saja terbalik. Kita lebih membenci apa yang Tuhan cintai. Baca firman Tuhan ini sangat dicintai Tuhan, tapi kita membenci. Tapi kita nggak suka. Tapi ketika kita melakukan hal yang salah, kehidupan dalam dosa, kita mencintai itu. Karena memang dosa itu enak, saudara, enak. Tidak ada seenak kenikmatan dosa. Satu-satunya cara, go out, keluar. Ketika Potifar, Mas Yusuf, sini tidur sama aku. Yusuf lari. Yusuf dalam kejadian dia lari menjauh. Kabur. Yusuf perjanjian baru mendekat. Ya tante. Keluar saudara. Maaf ya hari ini keras sekali saudara. Karena banyak orang Kristen yang seperti ini. Keluar saudara. Sama-sama kita keluar. Cintai apa yang Tuhan cintai. Benci apa yang Tuhan benci. Saudaraku, kasih karunia-Nya itu berlaku buat saya dan saudara. Dan sekarang standar kualitas ini kembalikan kepada diri saya sendiri. Diri kita masing-masing. Bukan untuk kesombongan, bukan. Tapi apakah benar aku ini masih berkubang dalam dosa, berkompromi dengan dosa. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu berbeda. Kalau jatuh dalam dosa, dia jatuh, dia sadar, dia bertobat, minta pertolongan Roh Kudus. Tapi kalau sudah hidup dalam dosa, dia menghidupi dosa itu. Dan itu sebagai suatu ikatan, belenggu yang mengikat. Sulit untuk dilepaskan. Kegiatan rohani kita benci, kita merokok kita sukai. Mabuk-mabukan kita sukai. Pesta pora kita sukai. Judi kita sukai. Korban di gereja ditentang judi bermiliaran, beratus-ratus juta. Seret. Karena cinta. Tapi untuk Tuhan kita benci. Seharusnya kita tidak bisa mencintai apa yang Tuhan benci dan membenci apa yang Tuhan cintai. Ini standar kualitas kerohanian kita dalam Tuhan. Apakah ingat menjadi dewasa itu pilihan. Tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dan bukan ditentukan berapa lama saudara sudah percaya pada Yesus. Habis seberapa jauh pengenalan kita akan Yesus, itu yang akan menuntun kita semakin dewasa dalam Tuhan. Pertumbuhan yang benar itu semakin ke arah Kristus yang adalah kepala. Biar Tuhan tolong kita senantiasa. Sama-sama kita berdiri. Kita katakan, beriku hati baru ya Allah. Ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan dan firman Allah datang kepada dia melalui Nathan, dia tidak membantah. Dia tidak menentang. Dia tidak menolak. Malah justru dia ambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Minta ampun pada Tuhan.
Dan dia tulis dalam Mazmurnya 51, jangan ambil rohmu yang kudus dalam hidupmu. Maka dari sejak itu Tuhan terus sertai perjalanan Daud. Orang hebat pun, Daud jatuh dalam dosa, Abraham jatuh dalam dosa. Namun mereka tidak hidup dalam dosa. Berbeda dengan Saul. Saul jatuh dalam dosa dan dia hidupi dosa itu. Sehingga kualitas kerohaniannya tidak dewasa dalam Tuhan. Terima firman Allah pagi hari ini. Kita minta jangan ambil roh Tuhan dalam hidup kami. Beriku hati baru, ya Allah, amin. Dan bangkitkan rohmu dalamku, jaga kami dalam hadirat-Mu. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Jaga ku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaharui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Beriku hati baru. Beriku hati baru. Setiap kita, saya dan saudara perlu hati yang baru dari Allah. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Jaga kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Jangan ambil rohmu dariku. Jaga kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Jaga. Oh, haleluya. Engkau tak mengendaki kami binasa. Oh, Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Baptis kami terus perbarui. Haleluya. Perbaharui duka kita, kekuatanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya. 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 Jaga
Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Ampuni kami. Pulihkan gereja. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Haleluya, ampuni. Haleluya, 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 ampuni. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni, ampuni kami. Kami datang di hadirat-Mu ini, kami umat-Mu ya Tuhan. Tolong kami, tolong kami, tolong kami, tolong kami ya Tuhan. Haleluya dalam Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Rasakan jamaah Tuhan. Terima kasih. Segala ikatan kami hancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Di dalam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Di kasih. pihak kami, Tuhan pembela kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan akan tolong kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan berikan persembahan baik yang kedua maupun untuk kas tamborin dengan satu pujian inilah zaman Elia. Kita menyatakan firman Tuhan apapun itu saudara. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu Musa didengar dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padatan dan kelaparan, Kita akan tetap berseru siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampilkan sinar, saya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yeskiel. inilah zaman Yeskiel. Bulan kering kehidupan, amin. Dan inilah zaman
kita, Bapa di surga, balas berkati setiap apa yang dikerjakan umat-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang berjanji membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi kami. Persembahan pertama, kedua, ketiga, kami serahkan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pemuda remaja, Selasa persekutuan doa pemuda remaja, dan Rabu ibadah kaum pria ya jam 6 sore, Kamis pertengahan minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu kembali kita beribadah baik pagi sekolah minggu maupun ibadah raya. Ya, sudah ditetapkan dan diumumkan tanggal 14 Agustus akan diadakan pertemuan wilayah hamba-hamba Tuhan Malang Raya di tempat ini. Ya, kita kerjasama dengan baik, walaupun itu di luar hari libur ya, tapi kita dapat bekerja dengan baik. Untuk tambahan-tambahan lain bisa nanti minggu depan dikoordinir oleh istri saya ya. Doakan supaya segera sembuh. Hari Jumat besok akan dilakukan lagi pengangkatan benang jahit, pelepasan benang jahit, dan pemeriksaan gigi bagian bawah yang juga sudah hancur. Tuhan tolong kita semua maupun jemaat Tuhan yang lain yang terganggu kesehatan, kita berdoa. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang melayani di ibadah pagi ini. Kita tamatkan ibadah kita berdiri. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah pada pagi ini, awal pertengahan sampai akhirnya, dan kami diberi petunjuk yaitu kebenaran firman-Mu, dan kami pun jemaat di Tunggul Permanu tidak mau berkompromi atau kami tetap ada di dalamnya, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini ya Tuhan. Berlatih pujian kaum muda sebentar, dan kami jemaat-Mu dalam mengakhiri ibadah awal sampai akhir ini, pulang pun juga Ku memberkati, menyertai pekerjaan jemaat-Mu, rumah tangga jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Rencana ke depan yaitu pemasangan kanopi, baik haleluya, acara-acara 14 Agustus Tuhan, itu pertemuan hamba Tuhan. Kami mau memberi juga korban-korban semuanya untuk menjamu hamba-hamba Tuhan, walaupun masih cukup jauh beberapa minggu, tapi Tuhan Engkau yang memberkatinya. Terima kasih, persiapkan semua, dan persiapan-persiapan semuanya pun harus yaitu tersedia
semua untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati keperluan kami, kebutuhan kami, berkati Tuhan persembahan yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Tebar 10 jemaat kembalikan hari ini pun Tuhan memberkati. Doa dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang dicintai Tuhan dan yang yaitu sayangi oleh Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan menyertai kami bersama dengan kuasa Roh Kudus dan seterusnya, dan kami pulang bersama boleh membawa berkat yang dari Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagian kami ya Bapa, dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu kekasih kami yang baru melahirkan dengan selamat, Ibu Nike Mandasari. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan anak yang dilahirkan pun beri sehat-sehat selalu ya Bapa. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu kami persembahkan kepadamu, dan Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian ya, amin.